Ya kita kalau orang Asia dan Eropa itu dari keturunan Yafet. Saya mau bertanya, pada saat kemunculan gereja Protestan, pada saat itu alasannya apa saja ya, dan pada zaman sekarang ini apakah yang tidak disetujui oleh Martin Luther waktu itu masih ada? Ya, kenapa ada gereja Protestan itu datang dari protesnya Luther dengan memakukan 95 dalilnya terhadap kesalahan gereja Katolik pada waktu itu. Ya, memang pada waktu itu kan kalau kita belajar dalam sejarah, tidak mungkin ada sebab, tidak mungkin tanpa akibat, tanpa sebab. Jadi Luther itu memprotes gereja pada saat itu karena dia melihat gereja dalam keadaan yang sudah menyimpang. Lalu dia melakukan aksinya bahwa dia tidak setuju kepada Luther, kepada gereja. Dan gereja saat itu mungkin meresponi Luther itu dengan tidak baik, sehingga pada akhirnya Luther tetap pada posisinya yang kemudian membuat Luther diekskomunikasi. Ya, dan kemudian Luther dan para pengikutnya yang setuju dengan Luther itu menyebut dirinya sebagai orang-orang Protestan. Apakah ada kemungkinan gereja Protestan akan kembali bersatu dengan gereja Katolik? Saya tidak tahu dan sepertinya itu tidak akan. Gitu. Apa yang menyebabkan itu tidak terjadi ya? Menurut pendapat Bang Elia, apa yang menyebabkan itu tidak mungkin terjadi ya? Perbedaan pandangan teologis dan dogmatis. Karena gereja Katolik sendiri, kalau kita lihat kan semangatnya gereja Protestan itu kan pada mulanya adalah kembali kepada kitab suci. Meskipun pemahaman Luther pada saat itu kembali kepada kitab suci dengan sola scriptura itu ya mungkin kurang tepat. Ya, dalam pengertian bahwa ya dia karena waktu itu mungkin menggebu-gebu dengan gereja Katolik sehingga memandang gereja Katolik itu salah total semua, begitu. Nah, itu adalah biasnya Luther. Itu cara dia memandang dia itu salah gitu. Tetapi pada akhirnya Luther kan mengatakan bahwa karena dia punya kesan yang buruk terhadap gereja Katolik, maka dia mengatakan gereja Timur, dalam hal ini gereja Ortodoks, adalah gereja yang tidak tercemar. Jadi iman yang mula-mula itu ada di gereja Ortodoks, begitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan itu berpisah, tidak mungkin bisa bersatu? Yang pertama itu karena adanya perbedaan dogma teologis. Karena kalau kalau kita melihat rujukan Luther dalam hal ini adalah gereja Ortodoks sendiri punya pandangan yang berbeda dengan gereja Katolik Roma. Ya, sehingga hal itu akan mempersulit orang-orang Protestan yang notabene melihat iman yang mula-mula ada pada gereja Ortodoks untuk kembali kepada gereja Katolik, mengingat yang melatar belakangi gereja Protestan melakukan protes kepada gereja Katolik pada masa itu. Dan memang ada dogma-dogma di dalam gereja Katolik di masa Luther yang sampai sekarang tetap dipertahankan. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya, Bang. Ya, oke. Silakan Imran. Oke. Selamat malam. Halo? Tidak ada. Ini endingnya masih di atas ya. Sabar ya yang di bawah ya.
Silakan glowing girl. Oke, shalom, selamat malam Kak. Ya, Mam. Baik, jadi di sini saya mau tanya mengenai bahasa roh Kak. Sedikit cerita. Jadi saya dari gereja karismatik Kak. Nah, setiap kami ibadah itu di hari itu Suaranya putus-putus. Kamu boleh perbaiki koneksi dulu nggak? Nanti naik lagi ya. Perbaiki koneksi dulu ya. Biar yang lain tidak terlalu lama menunggu. Suaranya putus-putus soalnya. Ingat ya teman-teman, koneksi kalian kalau buruk itu mempengaruhi koneksi saya. Gitu. Koneksi kalian kalau buruk. Halo Karawi. Halo, selamat malam. Ya, malam, silakan. Mau tanya apa? Iya Kak, di sini saya mau tanya, menurut Kak Elia, nasar tentang seorang anak itu, apakah memang harus diberikan kepada gembala setempat sebagai anak angkatnya, atau seorang anak yang dinasarkan harus tetap bersama orang tuanya? Maksudnya apa ini? Konteksnya saya nggak ngerti. Jadi maksudnya begini Kak, ini kakak perempuan saya, anaknya sebelum dia melahirkan memang sudah dinasarkan untuk diberikan kepada gereja. Menurut Kak Elia itu memang harus diberikan sama gembala atau memang tetap sama kakak perempuan saya? Dinajarkan diberikan kepada gereja kan, bukan kepada hamba Tuhan kan? Oh, jadi memang harus anaknya bersama orang tuanya begitu? Ya kan, dinajarkannya kepada gereja, bukan kepada hamba Tuhannya secara pribadi. Betul nggak? Oh iya, baik. Gitu. Ya tetap Iya, Kak, benar. orang tuanya. Tetapi nanti kalau udah gede, baru kalau mau melayani di gereja silahkan. Itu kan orang tuanya yang tahu. Dia menajarkan berikan ke gereja itu, dalam benaknya gereja itu apa yang terbesit di pikirannya memberikan anak itu kepada gereja ketika ia menajarkan itu. Dia yang Siap tahu. Kak, makasih. Gitu ya. Jadi tanya ke orang tua. Iya. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi tanya ke orang tuanya, ada orang tuanya yang tahu apa yang terbesit di pikiran orang tuanya ketika dia mengatakan bahwa aku menajarkan anak ini kepada gereja gitu. Jadi apa artinya gitu loh. Aduh, yang mau naik hampir 100 orang. Maaf ya, nggak bisa kalian naik satu-satu. Silakan Akang. Nggak bisa. Akang? Akang tidak ada Akang? Halo Kak. Turun. Silakan Miranda. Mau tanya apa? Saya mau nanya Kak, bagaimana sih sebenarnya dinamika perpolitikan dalam sejarah bangsa Israel? Wah, kamu tanya tugasnya ke saya. Cuma mau buka pemahaman saya Kak, bagaimana sih sebenarnya dinamika Jujur aja, kamu lah kalau lagi ngerjain tugas bilang aja. Iya Kak. Ya. Kalian kok jadi saya kayak Google gitu ya, Google berjalan gitu. Ya, bagaimana sejarah perpolitikan bangsa Israel. Ya. Politik itu kan metode, ya politik itu alat gitu. Masalah penggunaannya baik atau buruk itu tergantung orang yang ada di dalam kekuasaan, ya, yang punya kekuasaan dalam menjadi pelaku-pelaku atas politik. Nah, bagaimana politik bangsa Israel sejak berdiri sampai sekarang itu ribet. Ya, ada masanya politiknya itu tidak baik, ada masanya itu baik. Itu ketika tidak baiknya itu ketika misalnya bangsa Israel itu pada akhirnya memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, ketidaktaatan mereka itu kan dicerminkan di dalam politik mereka. Ketika mereka beradu dengan Allah, kemudian mencari ilah-ilah lain, kemudian tidak setia
kepada Allah yang benar tentang apa yang Tuhan perintahkan, ya itu juga hal yang salah. Tetapi kan kalau kita melihat di dalam Alkitab, pemilihan raja-raja Israel itu kadang-kala Tuhan melakukannya secara sendiri, kadang juga atas desakan bangsa itu. Jadi itu kompleks ya. Jadi kalau mau berbicara kondisi politik bangsa Israel, kalau kita mau runut sampai sekarang pun, bangsa Israel yang dimaksud itu kepada bangsa Israel merujuk kepada yang mana? Gitu loh. Jadi memang ribet dan itu terlalu general. Jadi kalau secara singkat bisa saya katakan, bagaimana dinamika perjalanan? Namanya juga dinamika, berdinamika. Ya tentu dinamis, berkembang menurut apa yang mereka pahami sebagai sebuah bangsa. Gitu. Ya. Makasih ya Kak. Ya. Oke, silakan Justin. Ini Kak, saya mau tanya ini tentang ini silsilah Yesus yang sebenarnya itu yang apa? Kayak dari Bunda Maria terus jatuh ke Yesus, atau Yesus memiliki keturunan-keturunan lain, atau tidak mempunyai keturunan, hanya titik Yesus saja. Maksudnya Yesus punya keturunan? Kayak Bunda Maria kan dari neneknya itu kan seorang ini manusia juga kan. Terus kalau kayak ini Yusuf kan dari apa tuh, dari manusia. Jadi saya mau tanya itu ini silsilah Maria sama Yusuf. Iya, kalau kamu melihat silsilah Maria dan Yusuf, kalau di kitab Matius itu dari Yusuf, tapi kalau di Lukas itu dari Maria. Jadi ada dari ibunya, ibu Tuhan Yesus Maria yang dari Yehuda, ada juga dalam Matius yang dari Yehuda, itu dari Yusuf. Dan semuanya manusia. Hanya saja Tuhan Yesus tidak datang dari bibitnya Yosef, tetapi dari Roh Kudus. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus itu murni dari Bunda Maria aja. Jadi yang kamu tanya tuh apa? Yang tanya itu kayak siapa sih sebenarnya mamanya Bunda Maria? Mamanya Bunda Maria? Mamanya Bunda Maria siapa begitu? Iya. Ana, bapaknya Eliakim. Oke. Gitu. Lalu? Terus kalau kayak misalnya kan kita nih turunan Nuh, karena air bah kan sudah menghanyutkan semua orang dari dunia ini kan. Terus kita nih berarti dari keturunan Nuh sekarang. Betul, iya. Lalu? Terus kan Nuh kan punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Terus yang saya dengar itu kalau kayak misalnya tuh Sem, Ham, dan Yafet tuh terbagi dalam beberapa koloni. Jadi kita nih dari koloni mana dan yang mana itu dari koloni mana gitu. Ya kita dari kalau orang Asia dan Eropa itu dari keturunan Yafet. Kalau Sem itu bangsa Semitik, itu daerah Timur Tengah. Kalau Ham itu daerah Misraim. Kalau dulu Alexandria, sekarang itu Mesir. Itu daerah-daerah Afrika. Kalau kita keturunan Yafet. Oke Kak, kasih. Oke.